setengahnya sayur, setengahnya tepung. Bener nggak? Tapi at least presenting sayur dengan cara macam-macam. Sama menyajikan pembelajaran, guru tuh harus punya cara macam-macam. Nggak bisa cuma satu. Mungkin yang satu suka, anak yang satu lagi nggak suka, ya kan? Contoh jagung. Dulu orang cuma tahu jagung rebus, ya kan? Habis itu apa namanya di tempat kalian masing-masing jagung yang direbus kasih apa? Ada yang manis, ada yang gurih, ada yang tergula. Di Medan kalau kita menyebutnya grontol tuh tahu tuh. Kadang-kadang kalau sekarang dulu masih ada sih pagi-pagi toet-toet dia pakai gerobak isinya si jagung itu. Hmm, Dua cara makan jagung, jagung bakar. Tiga cara makan jagung. Bawang jagung, empat cara makan. Puding jagung, jagung juga. Jesuke. Oh, anak-anak sekarang jesuke banget. Orang zaman dulu dikasih jesuke, gimana sih jagung direbus, kasih saus, kasih susu, kasih keju. Menurut orang-orang aneh. Tapi itu temuan baru. Temuan baru untuk mengantarkan sesuatu. Kontennya sama-sama jagung. Iya nggak? So, the philosophical things, you want to transfer things to your children, to your student, there are so many ways. Kadang-kadang harus nyuguhin jagung bakar, kadang-kadang harus nyuguhin jagung rebus, kadang-kadang harus nyuguhin jesuke, kadang-kadang harus apa? Oke? Okay? The process of learning, it's not just about the content. Sudah kontennya LMS kan? Baca, sudah disampaikan. Have meaning nggak yang dibaca? Nah, sekarang berpikir, kenapa sih tokoh-tokoh ini penting gitu? Oh, ketika mereka punya konsep teori yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan, baru mikir kan, oh penting juga ya orang-orang itu ya. Lalu kita coba remove, what if nggak ada nih orang-orang ini sebelumnya? Apa sih jadinya pendidikan kita? We put meaning, we put value on things. That's the important thing. Kalau enggak, akan seperti kita upacara. Dari TK udah upacara kan? TK, SD, SMP, SMA. Harusnya nasionalisnya tinggi kan ya? Nasionalismenya tinggi. Karena upacara. Tujuan upacara itu kan? Nyanyi lagu Indonesia, ya, nyanyi lagu-lagu kebangsaan. Terbentuk nggak nasionalisme yang tinggi dengan upacara itu? Terbentuk nggak? Saya sih enggak. Saya mah ngumpet. Cari yang ada bayangan biar nggak panas. Ngumpet di belakang bahu temen dah. Karena lose meaning dari upacaranya kan. We put that as habit, as routine yang meaningless. Makanya tidak tercapai tujuannya. Konsepnya bagus. Bagus kan konsep upacara itu. Nggak ada yang jelek. Tapi karena pelaksanaannya yang meaningless. So process matters. Kalau guru cuman menjadikan mengajarnya rutin, masuk aja, ngomong aja lah, apa, kasih slide, meaningless. Dengar nama Ki Hajar Dewantara, tahu nggak Dewantara? Tahu. Ada nggak meaningnya buat kita? Karena it's just rutin, kayaknya di semua pelajaran histori pasti akan keluar tuh kan. Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, tokoh-tokoh pendidikan yang lain, pahlawan-pahlawan nasional mungkin muncul. Do you have the value on them? Oke, that's the apa ya, big critical thinking ya terkait dengan
tadi tokoh-tokoh pendidikan yang internasional tadi ada 3 nama, gitu kan? Yang nasional tadi termasuk siapa? Tadi Konita favorite Hajar Dewantara, ada R.A. Kartini, ada Soekarno, ada H.O.S. Cokro Aminoto. Do you watch their movie? Kan udah banyak yang lahir ya movie-movienya. Soekarno ada filmnya, Pak Habibie ada filmnya, Buya Hamka yang terakhir kemarin lately ada filmnya, HOS Cokro Aminoto ada filmnya. Have you watched them? Nonton nggak film-filmnya? Ada yang udah nonton? Tadi ternyata ada dokumenter Freak juga di kelas sebelah. Tapi ada yang nggak pernah nonton sama sekali. Aduh Bu, filmnya berat banget Bu. Saya mah nontonnya kartun. Dia udah nonton Jumbo duluan tuh. Oh, jadi belum pernah nonton belum Bu? Iya. Oke, harus exchange. Coba lihat salah satunya. Ini nanti juga silakan ditonton ya film-filmnya kalau belum. Dan you let me know. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Share experience-nya next week. Oke? Itu brand internal lalu nasional. Lalu pertanyaan saya ada yang internal lokal UNJ loh ternyata tokoh-tokohnya. Seberapa kenal? Atau nomor satu, eh, kalau ngomongin UNJ, proud nggak sih to be apa mahasiswa UNJ? Are you proud? Elizabeth ngangguk, iya Bu. Yang lain, ya elah Bu, UNJ Bu. Loh, ada apa yang salah dengan UNJ-nya? You create the image of UNJ, ya kan? Kampus itu di-create image-nya dari mahasiswanya. Termasuk one of, dari dosennya iya juga. Terus yang milih UNJ emang siapa? UNJ milih kamu atau kamu milih UNJ? Mahasiswa kan yang memilih UNJ ya. So you should be proud. Saya dengan bangga. S1 mana UNJ? S2 mana UNJ? S3 mana baru? Monash. Pembentukan pemikiran itu ada di UNJ. S3 mah orang udah jadi kan? Kuliah S3 udah settle. Terus seberapa seberapa bangga, seberapa kenal. Katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau relate ke tokoh-tokoh pendidikan, notice nggak nama gedung, nama aula-aula beberapa, ada yang pakai nama orang. Tokoh-tokoh itu apresiasi. Coba yang kenal silahkan sebutkan. Ada nama-nama siapa saja yang dipakai di UNJ. Ya, Aula Latif ya Bu. Aula Latif, tahu Putri siapa si Latif itu? Sih Bu, tapi Peti baca PowerPoint yang di LMS. Oh, good. Udah sampai situ, Putri. Nah, yes, one of them is Aula Latif. Comes from Jenderal Purnawirawan Abdul Latif, rektor pertamanya Universitas Negeri Jakarta. Wah, kita di PB Jenderal. Berarti RUU TNI udah dari dulu dong. Nah, tuh. Iya dan tidak. Berarti sebenarnya boleh-boleh aja dong. Kita dukung dong. 9. Brian langsung kusut. Waduh, yes, ternyata rektor pertama kita Brigadir Jenderal ya Put ya. Abdul Latif. Dui fungsi sedari dulu. Saya juga bertanya, ketika saya dulu awal tahu, how come Brigjen masuk kampus, rektor pula. Riwayatnya ternyata mimpin PETA. Ada di apa bagian kepemudaan dalam ketentaraan, sejarah ketentaraannya. Lalu digantikan tidak lama oleh rektor kedua, cuma setahun dia. Gantikan rektor kedua siapa? Ada yang tahu?
Jangan Putri lagi, berarti udah baca ini. Doktor Maftuhat Yusuf, Bu. Bener gak Yes, sih? Profesor Maftuhah Yusuf baru kembali ke akademik. Ada euforia tertentu sama ketika dipimpin oleh bos Gojek. Ya, kita pernah dipimpin eranya bos Gojek nih. Sehingga dalam pendidikan ada banyak unsur hijau-hijaunya dan kasih aplikasinya. Berasa nggak banyak perubahan? Iya, komersialisasi di mana-mana, digitalisasi tidak pada tempatnya mungkin. Karena core-nya berbeda. Bisnis, beliau tuh branding aja tuh. Tapi sama di era itu baru kembali ke Prof. Maftuhah Yusuf. Kalau tahu Aula Latif, seberangnya yang lebih kecil itu Maftuhah Yusuf. Profesor, penulis, peneliti, bergeraknya juga ikuti akademik di sana. Jadi ada sensasi yang berbeda sama dengan harapan sekarang menteri kita sudah kembalikan ya ke orang akademik gitu. Kita berharap ada perbaikan di luar yang sudah terjadi dengan efisiensi-efisiensi. Ya orang pendidikan lah yang bisa mengatur pendidikan. Oke. Ada siapa lagi nama-namanya? Thank you, Dayat. Ada Ada lagi. Profesor Yusuf Hadi Miarso, Bu. Yes, Profesor Yusuf Hadimiarso. Saya asistensi dengan beliau ketika beliau masih hidup. So, I have some of his life mendirikan jurusan TP, apa ya, Bapak Bapak teknologi, dia membawakan teknologi dalam konteks pendidikan. Beliau, saya orang pendidikan anak usia dini. Kala itu TP turun di pendidikan sudah berapa ya, bukan mendunia, udah nasional ada TP. Turun ke misalnya pendidikan anak usia dini kan ada ICT for Early Childhood. Makanya beliau diturunkan untuk membangun di komponen itu. Pertanyaan beliau di kelas pertama, siapa yang dari pendidikan anak usia dini? Saya satu dari empatnya. Tapi sama tadi misalnya, mahasiswa itu kan macam-macam ya. Saya sudah mengkaji tentang TP-TP ini. Dan bagaimana ya nanti di anak usia dini. Bagaimana misalnya lingkup internasional di konteks ini. Jadi saya punya one step. Ketika beliau menanyakan bagaimana kajian konteks teknologi dalam pendidikan anak usia dini, nah saya bisa menjelaskan, menjawab untuk apa ya, preliminary knowledge saya dari belajar mandiri. Dan di situ dia panggil setelah itu, Ami, saya itu paham TP teknologi, saya yang membangun. Tapi saya tidak paham PAUD, pendidikan anak usia dini. Saya ajarin kamu, mau ajarin saya. Jadi berjalan bersama beliau. Dan itu ya, kalau kita put value in education, mungkin kalian juga bisa merefleksi. Orang berpendidikan itu sebenarnya nggak serba tahu, nggak wajib seluruhnya tahu, tapi he put value. I know on this matter, I don't know about that. Makanya kalau dia kuliahnya otomotif, nggak akan bisa dia ngajarinnya komputer. Masih deket ya, nggak akan bisa dia ngajarinnya seni musik, agak jauhan deh. Nggak ada orang yang serba tahu semuanya. Jadi kalau kadang ketakutan guru terbesar adalah ketika kita tidak tahu dan ketahuan sama murid kita kalau kita tidak tahu gitu ya. Guru PAUD deh ditanya atau yang ada nggak sains biologi, Bu, gimana sih laba-laba bisa membuat sarangnya? Bagaimana sih proses kepompong berubah, proses ulat berubah menjadi kupu-kupu, berubah menjadi kepompong? Mungkin banyak yang nggak guru itu tahu.
Tapi pendidikan itu bukan menekankan pada hasil yang konseptual saja, pengetahuan saja, tapi juga proses. Kalau menekankan pada hasil, nih guru-guru SD-nya sudah berhasil semua. Semua bisa membaca kan ya? Ada yang nggak bisa baca? Bisa dong. Tapi apakah semuanya suka membaca? Nah itu dia. Semuanya bisa menulis, yes. Tapi apakah semuanya suka menulis? Oke, itu dua tujuan yang berbeda. Di sisi sains, oke paham konsep sains waktu itu belajar fisika, kimia, dan lain-lain. Tumbuh nggak saintis karakter dalam diri kita? Tidak. So this class is not delivery the concept of education, that's it. No. Tapi how we put value on education, how we understand, sehingga tidak hanya di pemikiran, nanti akan turun di actionnya. Sehingga nanti punya etika pada pendidikan. Yang dengan etika itu akan menjaga value pendidikan itu, sehingga tidak akan lahir itu, bahlil-bahlil itu. Kalau value educationnya dijaga. Dari both side ya. Dari si bahlilnya sama dari kampusnya. Kampusnya pelaku-pelaku di kampusnya. Bener nggak? Jadi kalau value itu dipegang, integritas dengan value itu. Nah, sekarang kebanyakan value itu hilang, luntur. Makanya ditanya, mahasiswa S1 mau buat apa? Biar lulus punya ijazah. That's it, dapatnya lulus punya ijazah. Tapi terbangun nggak karakternya yang memberi makna pada proses pendidikan itu big problemnya di konsep pendidikan kita. Kalau terbentuk karakternya akan malu nanti setelah pakai toga garis satunya, tapi tong kosong dia. Naik garis 2, tahu apa dengan makna garis 2 setelah magister? Tambah lagi garis 3. How humble the professor said, Profesor Yusuf Hadibiarso. Saya tahu tentang A, tapi saya tidak tahu konteks B. Kamu ajarin saya. Dari lulusan S1 yang baru mau naik ke S2. Sekarang banyak orang sotoy kan? Banyak orang pinter yang juga sotoy, bener nggak? Jadi kalau value itu, value pada pendidikan, value pada ilmu pengetahuan akan menjaga integritas profesi sebagai apa? Tidak hanya sebagai dosen ya, mahasiswa juga punya kan? Kalian akan mencederai image mahasiswa kalau apa? Jadi big lesson ya, berbicara tentang tokoh ini. Kadang-kadang kan kita punya juga ya banyak tokoh yang bisa kita julitin setengah jam lagi ini habis kita ngejulitin orang, bener nggak? Gitu. Tapi whatever the condition tadi, ada kita berbicara juga lembaga ya, institusi ketika lengket tokoh-tokoh itu dalam institusi. Prof. Yusuf di UNJ, apakah semua UNJ bagus? Ya nggak juga. Akses library full akses juga kita nggak punya. Ditanya kesel ya kesel juga. Tapi jadiin itu alasan nggak belajar, bener nggak? Ya nggak juga lah. Yaitu kalian put value dalam diri kalian sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu belajar. Ingat nggak dulu kalau ada iklan-iklan Tempo dulu, anak-anak yang entah di mana rumahnya mau belajar malam aja pakai lampu yang minyak tanah itu kan ya, supaya dia bisa membaca. That's very strong. Dan itu real. Di daerah-daerah masih begitu. Kalau saya ke Pulau Seribu,
Misalnya saya markasnya di Pulau Panggang, guru-guru itu nyebrang. Saya di Flores, guru itu bukan jalan itu bukan jalan, guru itu travel dari Bajo buat belajar. Energi itu, semangat itu yang bikin malu sebenarnya kalau kita banyak tingkah di pendidikan. Tuh kalau kita punya value. Malu bukan malu tadi sama profesor saja dengan kehambelannya. Malu sama guru di Flores yang harus menempuh 4 jam supaya dia bisa belajar 3 jam, 4 jam bersama narasumber yang mungkin didatangkan dari mana. Gak main-main. Dibayar dia? Tidak. Dari kantong sendiri. Karena dia mau belajar. Sesulit itu mendapatkan cipratan ilmu bahasanya. Untung banget nih kita di sini. Untung banget kalian. Ya ketemu saya makanya use me bahasanya, manfaatin saya. Kalian mau kita ekspor apa, kita diskusi apa. Bukan untuk delivery slide, tidak. Kalian udah punya slide, go to your LMS. Sama slide kita nih kalau mau saya tunjukin nih. Mana ya, desktop. Oke. Slide kita tuh sama. Nah, ini kan tadi kan ya, tokoh pemikiran UNJ. Yang dibaca Putri ini kan Put? Iya, Ibu, sama Ya, yang ada di sama. LMS. Itu gunanya LMS. Ya kali, 2 kali disajiin ngapain kan? Tapi questioning, critical thinking, Bu, what do you think? Gitu. Bu, which one is your favorite? Bu, do you think the quality of our nih national character sama nggak sama yang di dunia? Ya secara internasional. Gitu kan? Bu, how to become one of? Do you think is it possible for us? Bener nggak? Itu questioning. Dan jangan berpikir apa ya, undervalue yourself. Elah Bu, muluk-muluk banget. Imagining itu tidak terbatas ya, dalam arti what would you be if you are the Ministry of Education? Berpikir nggak kalau nanti jadi menteri kamu mau ngapain? Jangan-jangan nanti ya nggak nyampe jadi staf ahlinya menteri yang ngasih tahu menteri harus ngapain, ya kan? So think beyond. Berpikir tuh harus jauh. Kadang-kadang mahasiswa ini karena belum tahu potensinya, how great you are, you limit yourself. Mahasiswa ini kan lagi mau wisuda ya. Saya baru meluluskan dengan grup-grup mahasiswa. Di PAUD yang biasanya mentok guru PAUD ya, saya mah guru PAUD aja gitulah tendensinya. Tapi tahun ini saya melahirkan satu penyanyi PAUD penerus guru lagu anak tentang konsep sains. Dia create lagu tentang hujan. Dia create lagu tentang thunder. Dia create lagu tentang apa. Satu lagi, ilustrator buku. Segera 2 bukunya di ISBN. Mahasiswa masih. So, you can be whoever you want to be if you commit with that. I do believe that. Saya contoh nyata, saya mau go internasional. Kiprahnya internasional. SMP saya cita-citanya sama kan, Agnes di kala itu Agnes Monica. Dengan zaman dulu tuh ada filmnya film sinetron ya. Pernikahan dini happening dah itu Agnes Monica, tapi sudah berencana internasional. Saya juga punya mimpi itu. Sekarang ya saya ada di banyak acara internasional di early childhood. Undangan besok ke Swedia, bulan Juni ke Swedia. Jadi UAS kita kayaknya project karena saya sudah settle 17, 18, 19 saya akan di Swedia.
Terus invitation saya ngajar di Nottingham University sudah saya coba reschedule untuk ke semester depan karena very full on my plate at the moment. Tahun depan sudah ada undangan ke Denmark. Enak kan? Saya tahun ini 2 negara aja deh, gitu. Nggak usah nyari-nyari lagi. Apakah dia instan? Cling-cling, tara gitu. Atau pakai mantra? Tidak. I started. S1 masih penonton. S1 2010 saya mulai. Malaysia negara pertama saya present. Singapura negara saya present. Korea. Lalu baru naik. Sekarang Spanyol sudah. Portugal sudah. Amerika sudah. Apalagi? Swedia negara pertama akan jadi negara pertama saya, tapi Denmark akan jadi kali ketiga saya ke Denmark. London akan jadi kali kedua saya ke London. Yang ya sudah Australia udah ya saya sepertinya setengah besar Australia. That's how build the profile. Dan kalau kita katakan impossible dari awal, impossible tidak akan pernah terjadi. So mindset di sana. Dan ini eranya kalian berpikir apa ke depannya. Journey education itu tadi bukan teaching, delivery materi, tapi I'm helping you, I'm not shaping your mind. Karena kamu yang akan shaping your mind, bukan saya. Ya kan? Emang saya bisa. Elizabeth nggak mau tahu harus begini, begini, begini. Bisa nggak? No, because you are human being. Bukan 1 tambah 1 jadi 2. Saya kasih kamu 1, itu jadi 2. No. Kalau begitu, semua kelas pasti nanti pinter semua nih, ya kan? Apakah semua? That's the individual have the choice. I'm helping, talking like this, trying to help. Kalau kamu use my help, oke. Kamu defend, no, I don't want to, bisa terjadi dan it's your right. Benar kan? That's the educational interaction. Dan itu tujuannya. Kalau enggak, segampang apa? Baca LMS sampai selesai. Saya minta kalian buat rangkuman di tiap pertemuan LMS, jawab kuisnya, kasih report ke saya. Cukup enggak jadi report saya bahwa udah ngajar nih materi-materi tentang wawasan pendidikan? Cukup kan? Cukup lah. Dapat nilai nggak? Ya dapat lah. Ada meaningnya nggak? That's the loss. Hilangnya di situ. Meaningnya. Kan kita juga udah tahu tokoh-tokoh nasional itu cukup lama ya. Tapi maybe by discuss like this, we add another value. Oh iya ya, segitu ya. Kayak Hajar Dewantara ini gitu. Oh iya ya, bagaimana? Dari praktek tadi bahwa yang dikembangkan itu bermakna di kita. Creation of educational practices itu ya dari para pendahulu itu. Oke, alright. Questions. Sudah jam 11 tidak terasa. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, komentar, raise an issue, silahkan unek-unek di kepala coba dikeluarin. Kecuali kalau kalian unek-unek finansial, jangan deh. Ya, kita tahu ada efisiensi di mana. Efisiensi uang jajan mungkin terjadi ya. Silakan.
Kalau tidak, berarti sebenarnya ya sudah disampaikan beberapa, walaupun tidak lengkap, tapi ada namanya. Tapi salah satu juga idol saya Prof. Koni Semiawan. Tadi baru Konita yang share, mungkin Konita revisit dan punya yang lain. Masih apa ya, memantik sesuatu, wah pemikirannya ini bagus sekali. Silahkan search minimalnya dari LMS, mau adding dengan another source. Or you have another kayaknya jadi pasrah. Saya nonton Soekarno, saya nonton Habibie, saya nonton Kartini. Saya lupa saya nonton HOS Cokro Aminoto atau tidak. Tapi saya punya tendensius Soekarno agak gimana gitu. Saya kayak nggak kurang gitu. Itu bukan kurang dalam arti Bapak Proklamator kita ya. Dari sense yang dibawakan dalam filmnya ada beberapa intrik yang I disagree with that. Dan itu open begitu. I disagree with this one. Silahkan bangun itu. Let me know the result from go back to the LMS dan explore movies tadi tentang karakter-karakter tokoh-tokoh ini. Gitu ya dilanjutkannya ya. Oke, thank you for those who contribute. Tadi ada Konita, Elis, Dayat, Putri, dan siapa lagi ada yang belum tersebut. Keep up that dan dibantu notes pastilah ada penring gitu. Bintang sering gitu ya. Untuk saya juga quite familiar dengan nama-namanya. Oh, di kelas ini ada siapa, di kelas pagi ada siapa. Bring up more ideas for the next meeting gitu ya. Supaya kita bisa silahkan kalau ini ada yang jadinya satu Zoom berdua begitu kecil-kecil pakai handphone pasti udah kayak nonton bola nggak punya dana buat beli paket kayaknya. Buat beli langganan supaya nonton di TV besar atau gimana. Mau opsi kita ketemu face to face, I think it might be a good one kalau kita bisa ketemu satu kali juga. Hai Ibu, finally we meet you in person gitu. Biasanya kalau udah ketemu nanti lebih familiar, saya lewat-lewat kampus jangan-jangan notice, Bu Ami tuh gitu. Oke, papasan beli kopi, saya pasti nyari kopi. Jadi silakan dicek dibantu oleh ketua kelas ruangan kita di mana setting up karena basically saya di kampus hampir setiap hari, bisa dibilang setiap hari. Jadi kecualinya itu kecuali kalau ada dinas luar saja. Dan sampai bulan Mei sepertinya limited dinas luarnya saya baru akan banyak keluar itu di bulan Juni itu perjalanan untuk conference. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Thank you, Ibu. everyone. Izin live ya.